Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual ke penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan berani. Allah mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Ia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." ketika langit menjadi terang, bintang-bintang itu pun menghilang. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Namun, ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam juga. Di kesempatan yang lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka semua pergi keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh. "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja patung-patung itu tetap diam. Kemudian Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Ia hanya menyisahkan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhalanya hancur. Sontak mereka kaget dan mencurigai Ibrahim. Ibrahim pun diadili dan disidang terbuka. Ibrahim dituduh telah menghancurkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, namun Ibrahim mengelak dan menyatakan bahwa patung yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Tentu saja, para hakim mengatakan bahwa berhala tidak mungkin dapat ditanyai. Saat itulah Nabi Ibrahim mengemukakan pemikirannya. "Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian." Para hakim tidak dapat menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim tersebut. Akhirnya, hakim memutuskan Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai hukuman atas perbuatannya. Saat dalam kobaran api, datanglah mukjizat dari Allah. Atas perintah Allah,
api yang membakar Ibrahim menjadi dingin, dan Ibrahim pun selamat. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian ini mulai tertarik pada dakwah Ibrahim. Namun, mereka merasa takut pada Raja Namrud. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan makhluk yang mati. Allah memenuhi permintaannya. Atas petunjuk Allah, Ibrahim diperintahkan untuk membunuh 4 ekor burung dan tubuhnya dilumatkan serta disatukan. Kemudian tubuh burung-burung itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing bagian diletakkan di atas puncak bukit yang terpisah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Allah Maha Kuasa. Burung-burung yang telah mati dan tubuhnya tercampur itu kembali hidup. Hilanglah semua keraguan di hati Ibrahim tentang kebesaran Allah. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak, maka Ibrahim alaihissalam diizinkan oleh Siti Sarah untuk menikah dengan pembantunya, yaitu Siti Hajar. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak dari istri yang berbeda, yaitu Ismail dari istri Siti Hajar dan Ishak dari istri Siti Sarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun, datanglah perintah Allah agar ia menghitan dirinya, Ismail yang saat itu berusia 13 tahun, dan seluruh anggota keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Selain itu, Nabi Ibrahim dan Ismail juga diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki Ka'bah sebagai bangunan suci umat Islam. Nah, anak-anak, begitulah kisah Nabi Ibrahim. Untuk selanjutnya, tugas kalian hari ini adalah silahkan kerjakan soal berikut ini, ditulis di buku kalian, kemudian difoto dan dikirim ke WA Bu Evi. Baik anak-anak, sekian materi untuk hari ini, semoga bisa difahami. Bu Evi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.